Sekarang kita akan menuju ke dalam Pangeran yang lain, yaitu dalam Suryo Hamijayan. Ayo kita ke sana. Woi, Mas, ketinggalan saya. Ini ceritanya saya bapake gitu. Di ngeterke anake dolan karo Yami. Bapak model opo? Berikutnya yang kita datangi. Ayo kita masuk ke dalam. Keterangan ini. Nggih, ya monggo. Sekarang cari lantai kayak begini aja susah. Nah, ini kita ada di daerah Pelinggitan, dalam Suryo Hamijayan. Tadi kita dari pendopo Pelinggitan, sekarang kita mau masuk ke dalam. Ya, kurang terawat ini rumahnya. Sudah tidak pernah difungsikan lagi Pak ini Pak? Enggak, ini sudah sejak tahun 93 enggak pernah difungsikan. Bahkan renovasi saja belum pernah. Sebagian hilang. Pintu-pintu ini masih utuh Mas, ya, masih utuh semua. Udah sejak tahun 93 tidak pernah ditinggali ya. Jadi kurang terawat rumah ini. Dalam Suryo Hamijayan. Dan ini juga konon sudah berpindah tangan, tidak lagi dimiliki keluarga Suryo Hamijoyo, tapi sudah beralih tangan ke keluarga Cendana. Ya. Yayasan Purna Bakti. Gusti Suryo Hamijoyo itu kan ketua PON pertama kan ya Pak ya? Ya, mungkin begitu ya. Saya masuk sini, Gusti Suryo Hamijoyo itu sudah meninggal. Oh gitu. Ya. Kan lapangan tenis yang di depan itu kan lapangan tenis PON pertama. Ya, panannya juga di sini. Di sini juga ada panan untuk panan. Nanti di belakang. Jadi dulu untuk selir dan putra-putra ini. Sama aja kan tubuh kita itu kalau sudah kita ditinggalkan oleh rohnya, dia lama-lama membusuk. Ya. Ketika masih ini ada seperti bangunan ini, ketika masih ada yang menempati ya sama masih ada spiritnya Ya. Ini sudah banyak struktur bangunan yang mulai keropos, sudah mau kayak keris itu aja lah Mas. Jadi keris ketika dilepas dari sarungnya, dibiarkan sendiri-sendiri, nanti rangkanya ya rusak dewe, ininya juga. Iya ya. Tapi sebenarnya yang harusnya mengelola rumah ini siapa sekarang Pak? Ahli waris dari keturunan Suryo Hamijoyo. Tapi konon katanya sudah berpindah tangan ya. Tadi sudah pindah ke ini Yayasan Purna Bakti. Repot juga ini. Jadi kalau nggak ada yang mengurus ya lama-lama semakin keropos sih. Dan itu kacanya kualitasnya masih jauh lebih bagus dari kaca Asahi yang sekarang itu. Sayang sekali kemudian dicat hitam itu malah jadi jelek. Misalkan memang natural batu. Iya. Batu sikat gitu, tempel-tempel. Terus secara struktur bangunan ini masih sebenarnya kalau ini mau direnovasi sebenarnya masih ketututan itu. Masih lumayan bagus sebenarnya. Berarti kita harus menyerukan pada yang sekarang bertanggung jawab untuk mengelola ini ya. Oh iya. Harus direnovasi. Kalau sudah dibeli ya, mestinya juga kemudian harus diurus. Eman-eman. Ini juga
warisan nenek moyang ya, warisan leluhur. Pemirsa, dalam Suryo Hamijayan ini dulu ditempati oleh Kanjeng Pangeran Haryo Hamijoyo, Suryo Hamijoyo. Nah, tapi setelah tahun 1994 itu rumah ini dalam Suryo Hamijayan ini kemudian berpindah tangan ke Yayasan Purna Bakti. Dan sejak saat itu rumah ini tidak terurus hingga kemudian sekarang semakin ya seperti ini keadaannya, tidak terurus. Padahal rumah ini termasuk salah satu bukti sejarah terselenggaranya Pekan Olahraga Nasional yang pertama di Solo. Jadi ini menjadi salah satu tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama di Solo. Ngabeyan itu sekarang Ngabeyan Oh, Broto. Broto Suditjo, Robo Suditjo yang sudah milik Robo Suditjo. Oh, jadi bukan Ngabeyan Kapur itu Bukan sekolahan itu, tapi dalam Ngabeyan itu sudah diperbaiki, itu sudah milik Robo Suditjo. Iya, tahun 86. Ngabeyan sini malah lebih parah. Iya. Niko Rumin apa Pak? Dulunya ini bangunan nih, dulunya. Wah. Sekarang jadi kebun pisang. Sekarang sudah nggak difungsikan sebenarnya. Tidak difungsikan. Kan dulu hanya untuk menyirami tanaman. Oh, gitu. Airnya bagus banget. Kelelawar gede sekali. Ini dulu kamar pernah difungsikan untuk apa Pak setelah untuk para selir itu? Tidak pernah. Belum pernah. Iya. Ini gebyok ini. Sebaru-barunya ini masih lama. Pemirsa, kita sudah ngeblok-blok ini dalam Suryo Hamijayan dan kita melihat ya cukup parah ini ya dalam pangeran ini. Dan sekarang kita akan beralih ke rumah pangeran berikutnya. Set. 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 Ya kan? Itu sih. Ada ketepat pihak ini sih.
sekarang kita akan masuk ke dalam Mangkubumen. Ayo. Pemirsa, sekarang kita ada di dalam Mangkubumen. Ini termasuk dalam pangeran yang paling tua ini, dan kayaknya juga paling terjaga. Dalam ini dulunya didiami oleh Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi, putra dari Pakubuwono ketiga, ya, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi. Dan konon bangunan ini paling terjaga dan tidak banyak yang direnovasi, masih asli. Nah, kita lihat. Pemirsa, tadi kita itu masuk lewat belakang dan sekarang kita berada di dalam Mangkubumen ini. Nah, dalam Mangkubumen ini adalah dalam kepangeranan yang ya cukup terawat, yang paling terjaga dan paling tua konon katanya. Dan rumah ini dalam Mangkubumen ini dulunya didiami oleh Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi. Beliau adalah putra dari Pakubuwono ketiga. Nah, ini keadaannya. Memang cukup terjaga dalam Mangkubumen ini, cukup terjaga. Nah, pemirsa, sekarang kita akan lihat di sekitaran dalam Mangkubumen seperti apa keadaannya. Ayo. Wah, ini foto-foto waktu dalam ini direnovasi. Wah, bentuk-bentuk yang dulu. Bagian barat, bagian timur, depan. Jadi kalau memang bangunan kalau masih ditempati, karena di sini kan masih ditempati dan masih difungsikan, jadi relatif masih terawat, rohnya masih terjaga. Bangunan Jawa itu semakin tinggi lantainya semakin sakral. Ini kan naik sakral, dan sana yang naik lagi kan di situ, padahal yang sampingnya kan nggak naik. Sampingnya nggak naik, di tengah itu naik. Itu artinya yang paling sakral di situ. Keraton Kilen di sini. Ini Keraton Kilen. Bandengan, ke sana itu Keputren. Agak sana sendiri Argopeni. Coba amati apa yang ini ya. Semua bangunan yang dalam kepangeranan, walaupun site-nya menghadap ke timur, ke barat, dan orientasi bangunannya semua menghadap utara selatan. Menghadap ke selatan. Ya kan? Ini juga begitu, bukan ngadep ke jalan, tapi ngadep ke selatan. Secara ini supaya tidak melawan panas, tapi secara ini filosofis, ini secara metafisika juga ada. Oh, masih pusaka-pusakanya itu. Terowongannya masih difungsikan untuk nyimpan pusaka. Pemirsa, setelah kita dari dalam Mangkubumen ini, kita lanjut ke dalam pangeran berikutnya, dalam Mloyo Kusuman. Ayo.
Pemirsa, sebelum kita ke dalam Loyo Suman, nah sebelumnya ini ceritanya kita itu diundang sama Gusti Puger di jam makan siang, diajak ngobrol-ngobrol, minum, makan. Enak toh? Makanya busukan kota Solo ini jalan-jalan lihat dalam-dalam pangeran, makan siang. Waduh, ini sudah rekreasi yang menyenangkan. Ya. Pemirsa tetap di Solo TV, jati diri kita, busukan Solo. Sebagaimana juga rumah dalam kepangeran itu kan mesti laki-laki ya, sehingga terkesan bahwa penghuninya lebih bersifat maskulin dan bangunannya itu lebih bersifat feminin. Memang di sini diharapkan ada satu kesatuan antara yang maskulin dan feminin, karena memang awal dari kehidupan itu juga tidak lepas dari yang namanya lingga dan yoni, sehingga apapun yang dilakukan orang Jawa selalu orientasinya pada penciptaan, dan penciptaan itu sakral, tidak ada yang profan, semuanya sakral. Terima kasih saya yaitu bagaimana adik-adik ini masih memandang bahwa pelestarian budaya ini perlu dipikirkan. Jadi tidak hanya ada pada bangunan sebetulnya, tapi banyak sekali item yang lain. Di dalam bangunan itu sendiri tadi sudah disinggung berbagai item yang sangat perlu penjagaan secara lebih lanjut. Bagaimana? Sudah kelihatan seger lagi toh? Nah, sekarang saatnya kita menuju ke dalam Loyo Suman. Mari. Jeng, kita sudah sampai di dalam Loyo Kusuman. Ayo. Wah. Pemirsa, sekarang kita berada di halaman dalam Loyo Kusuman. Dalam Loyo Kusuman ini ada keunikannya. Keunikannya diantaranya perbedaan dalam Loyo Kusuman ini dengan dalam pangeran yang lain. Perbedaannya diantaranya misalnya kalau dalam pangeran yang lain itu jumlah soko gurunya ada 4. Nah, dalam Loyo Kusuman ada 8. Selain itu keunikan yang lain adalah dalam Loyo Kusuman letaknya bersebelahan dengan makam Ki Gede Solo. Ki Gede Solo adalah pemilik tanah desa Solo sebelum kemudian ini menjadi Keraton Surakarta atau dikenal dengan Nagari Surakarta Hadiningrat. Nah, sekarang kita langsung saja berziarah di makam Ki Gede Solo. Mari. Pemirsa, kita sampai di makam Ki Gede Solo. Monggo. Ini ya, yang kemudian dibeli dengan 1 laksa oleh PB2. 1 laksa. 1 laksa. 1 laksa itu diwujudkan dengan teledek, terus bunga ada 3 macam itu. Ini Untuk terus yang kirinya itu Kiai Carang, ini Kiai Sumedang, Nyai Sumedang. Bodoro sama Hagedrop yang dulu Belanda yang jadi patih di keraton. Terus mengambil 3 lokasi. Beliau itu survei ke timur semua. Ya, lokasi pertama itu ada di Kadipolo. Itu Kadipolo itu di belakang Radio Laksono Museum. Itu yang pertama kali. Tapi itu ada pokoknya setiap tempat itu ada halangannya. Terus yang kedua di sini, yang ketiga di Sono Sewu. Kalau yang di Kadipolo itu besar, kuat dan pasti akan istilahnya sugih gitu. Tapi nggak akan
bertahan lama. Perang saudara. Iya, pasti ada peperangan saudara sama penyakit. Terus kedua di sini bisa lestari, tapi kekayaannya mungkin nggak bisa kaya, tapi bisa lestari. Lestari itu dalam artian ya, mbok arep sak sinegara ing payung, wujudnya sak baluarti, tapi masih ada eksis sampai sekarang. Kalau di sono sewu bisa semuanya, jadi supaya lestari dan istilahnya tetap istilahnya dia punya kekuatan, tapi kembali ke agama Buddha. Nah, terus kesimpulan sedemikian digagas oleh Panguboni kedua, akhirnya ditempatkan di sini. Itu namanya Kedung Lumbu itu masih kayak kali memblok itu, dipendung tidak bisa sampai wayangan Narang itu, akhirnya keraton ada di sini. Pemirsa Solo TV, salah satu keunikan lain dari Dalem Loyo Kusuman ini. Nah, ini di sini. Ini salah satu penghuni dari Dalem Loyo Kusuman. Beliau adalah Ibu Eva dari Austria. Nah, beliau sudah lama sekali belajar tentang kebudayaan Jawa dan sudah 20-an tahun lebih ya tinggal di Indonesia untuk belajar budaya Jawa. Monggo, ini dari Austria, Eropa. Dan Tuhan pala saya ke sini. Sebenarnya Dalem Pangeran itu untuk Keraton Surakarta itu berapa banyak Pak? Iya, itu ada sekitar 16 itu. 16-an ya. Tapi yang untuk di dalam wilayah keraton sendiri itu sekitar 9.